Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kelompok 3. Hari ini saya akan membahas salah satu pondasi paling penting dalam membangun bisnis di era digital, yaitu bisnis model kanvas atau yang sering disebut BMC. Di sini ada di slide 2 ada 6 poin utama yang akan kita bedah. Hari ini kita mulai dari pengertian dasar visualisasi 9 blok utama manfaatnya bagi digital planner hingga studi kasus nyata pada platform e-learning. eh Les Trap ini ada pengertian BMC, definisi konteks digital, entrepreneurship, visualisasi kanvas, peta interaktif 9 blok BMC, eh, blok komponen BMC, tabel lengkap dengan contoh di digital, manfaat BMC, kegunaan dalam digital entrepreneurship, langkah membuat BMC, studi kasus. Nah, di sini eh, kenapa sih kita harus pakai BMC? Kenapa nggak pakai dokumen rencana bisnis yang tebal? Jawabannya ada 4. Eh, ya, salah satunya visualisasi sederhana. Semua ide bisnis terlihat dalam satu halaman analisis. Yang kedua, analisis cepat. Kita bisa langsung lihat eh, mana bagian yang lemah. Yang ketiganya adaptif, mudah diubah kalau strategi kita harus tergeser atau bergeser. Keempatnya, alat fishing sangat efektif untuk menjelaskan ide kita ke investor secara ringkas. Uh, Nah, ini adalah tampilan peta eh, dari 9 blok BMC, semuanya saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah ekosistem bisnis yang utuh. Hmm. Untuk membuat BMC yang kuat, ada urutan pengisiannya. Kita mulai dari sisi kanan dulu, dari customer segmen. Penjelasannya target pasar utama, contoh di digital partnership, value propisi, propisi, proposition, nilai unik yang ditawarkan. eh Contohnya digital entrepreneurship-nya adalah akses materi kuliah online fleksibel. Channel yang blok BMC-nya selanjutnya saluran distribusi, contohnya website, aplikasi mobile. Selanjutnya customer relationship, cara membangun hubungan, komunitas online, chatbot. Selanjutnya revenue stream, sumber pendapatan, langganan bulanan, iklan contohnya. Selanjutnya resource, penjelasannya aset penting bisnis, contoh server tim IT, konten digital. Yang selanjutnya kayak penjelasannya aktivitas inti bisnis, contohnya pengembangan aplikasi digital marketing. Selanjutnya kayak partnership, penjelasan mitra strategis, contohnya contoh digitalnya penyedia cloud, influencer.
Oke, untuk selanjutnya, eh, untuk selanjutnya kayak partnership, penjelasannya ya, mitra strategis, contohnya penyedia cloud, influencer. Untuk selanjutnya cost struktur biaya utama ya itu contohnya ada di hosting, gaji, tim, promosi. Untuk selanjutnya di slide selanjutnya adalah setelah itu kita geser ke sedikit untuk bagian kayak resource aset apa yang kita punya eh, seperti server atau tim IT, terus ada yang di kayak activity, apa kegiatan utamanya seperti pengembangan aplikasi untuk di kayak partnership siapa mitra strategi kita gitu ya. Dan yang terakhir cost struktur. Apa itu cost struktur? Apa saja biaya yang harus kita keluarkan ya, yang seperti untuk eh, perencanaan lah dan semacamnya. Nah, untuk selanjutnya, biar jelas yuk kita jelas lihat contoh penerapannya pada bisnis digital, pendidikan atau e-learning. Di sini ada manfaat BMC dalam digital partnership. Di dalamnya ada visualisasi sederhana, memahami seluruh model bisnis dalam satu halaman, tidak perlu dokumen tebal lagi ya. Nah, untuk di bagian analisis cepat, identifikasi kekuatan dan kelemahan model bisnis secara cepat dan efisien. Untuk di bagian adaptif dinamis ada poinnya mudah diperbaharui kapanpun ada perubahan strategi atau kondisi pasar digital. Untuk poin ini ya, pitching ke investor, alat komunikasi efektif untuk menjelaskan ide bisnis secara ringkas kepada investor. Nah, untuk selanjutnya, ntar sebagai rangkuman untuk BMC ini, belum ya. Cara membuat BMC ini ada langkah-langkahnya. Customer segment, tentukan segmen pelanggan yang jelas. Siapa yang akan menggunakan produk layananmu. eh, Terus ada value profesi, rumus nilai unik yang membedakan bisnismu dari kompetitor di pasar digital. Terus poin tiganya channel, pilih saluran distribusi yang sesuai website, ada aplikasi, media sosial, atau marketplace ya. Untuk poin keempatnya, customer relationship, bangun hubungan pelanggan antara pelanggan yang berkelanjutan lewat komunikasi ya berhubungan loyalitas lah kita janjian seperti ngopi di kafe atau apalah dan after sales itu. Untuk poin 5 revenue stream, identifikasi sumber pendapatan, satu langganan, iklan, premium atau komisi transaksi. Nah, untuk key ratios tentukan sumber daya utama seperti tim IT, konten digital dan modal yang dibutuhkan gitu. Untuk kayak activity, susunan aktivitas inti bisnis, pengembangan aplikasi, digital marketing, dan layanan pelanggan. Untuk poinnya delapannya, kayak partnership, cari mitra strategis ya, kita harus mencari dulu mitranya gitu. eh si penyedia cloud, influencer atau investor dan akselerator.
Untuk cost struktur, hitung semua struktur biaya utamanya itu. Hosting, gaji tim IT, seperti itu, biaya promosi digital dan operasional. Nah, untuk selanjutnya, studi kasus platform e-learning digital partnership, penerapan BMC nyata dan bisnis digital pendidikan. Untuk kayak partnership, penyedia cloud influencer edukasi, kampus, bermitra ya. Contohnya seperti itu. Kayak aktivitas pengembangan aplikasi, pembuatan konten, digital marketing di bagian itu. Untuk key ratios-nya share pelatihan IT, kreator konten, merek platform, customer segmennya, mahasiswa dan pelajar aktif pengguna e-learning. Untuk value propositionnya akses materi kuliah online fleksibel, lebihnya lah, di setting untuk fleksibel ya, kapan saja, di mana saja, dengan harga terjangkau, eh, agar tertarik gitu ya. Customer relationship, komunitas online, chatbot, 24/7 ya, forum diskusinya itu selalu online lah istilahnya, 24/7. Untuk channelnya website, aplikasi mobile, iOS, dan Android. Customer cost strukturnya hosting gaji tim, biaya promosi digital operasional, revenue stream, langganan bulanan, iklan platform, sertifikasi berbayar. Nah, untuk poin terakhirnya kesimpulannya adalah rangkuman materi BMC adalah kerangka kerja visual salah satu halaman untuk merancang model bisnis di digital secara strategis ya. Untuk poin keduanya terdiri dari 9 blok yang saling terhubung mulai dari customer segmen hingga cost struktur. Poin ketiganya membantu digital planner memahami cara menciptakan dan menyampaikan nilai melalui teknologi ya. Proses untuk poin 4 proses pengisian dimulai dari customer segmen, eh, lalu diurutkan kepada value proposition untuk selanjutnya cost struktur ya. Dan untuk poin kelimanya BMC bersifat dinamis, terus diperbaharui seiring perkembangan bisnis dan kondisi pasar yang berlaku sekarang ya, yang terupdate lah istilahnya. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok 3. eh, untuk lebih dan kurangnya mohon maaf karena saya masih belajar untuk cara komunikasinya. Tips untuk ininya, jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe untuk konten seputar digital entrepreneurship lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.